kayak inisial rumah adat di salah satu Oh, keren daerah banget. Indonesia. Thank you Bang Kayaknya Radit. gede banget itu ya. Panjang sih Bang Radit sebenarnya, kalau misalnya saya pindahin handphone saya ini kayak ini hampir setengah ruangan ini, dari ya Oh, lumayan siap, panjang lah. siap. Siap, siap. Oke, gimana nih Bang Radit? Sehat ya Bang ya? Ya, Saya kabar sehat. kita kita mau panggil saya, gue, lo, atau boleh manggil Abang Bang Radit kan? Bebas, mau panggil tante juga boleh, terserah. Aduh, ntar Bebas, bebas. Kak Ani saya yang manggil. Oke, eh Duh, saya nervous, saya deg-degan nih. Karena udah lama nggak nge-MC secara online gini. Biasanya nge-MC-nya offline gitu kan, langsung jumpa sama kerumunan penonton gitu kan, tepuk tangannya kedengeran langsung gitu. Kali ini Hmm. sepi dari tepuk tangan, cuma kayak love 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 doang gitu kan. Ya, namanya juga pandemi kan, semua orang jadi beradaptasi ya. Kalau dulunya memang kita banyak kerjaan off air, ya sekarang kita jauh-jauhan, tapi bisa lah lewat live IG seperti ini kan. Yang penting kan pesan yang mau kita kasihkan sampai juga. Betul banget. Apapun itu hambatannya, halangannya, kita tetap harus berkarya ya, Bang Radit ya. Harus tetap Siap dong, harus dong. Harus berkreasi gitu semangat kan. terus. Betul banget. Sesuai dengan judul live IG kita pada hari ini, yaitu untuk para Smayers ataupun sahabat infra yang sedang menonton live IG kita, judul kita pada sore hari ini ya, menjadi generasi muda yang kreatif. So, bagaimana caranya? Di sini kita udah ada Bang Radit dan juga Mbak Almira. Jadi untuk teman-teman atau sahabat infra yang memiliki pertanyaan atau ingin memberikan saran, solusi, berbagi cerita gitu kan, pengalaman kreatif apa sih yang dilakukan selama pandemi COVID-19 ini, monggo silakan dituliskan di kolom box Q&A kita. Seperti itu. Oke, kita ke Bang Radit dulu nih ya. Bang Radit, boleh diceritain nggak sih akhir-akhir ini lagi sibuk apa? Akhir-akhir ini sedang sibuk beradaptasi dengan semua keterbatasan yang kita punya sekarang. Kalau dulu gua itu bisa stand up komedi keliling Indonesia, bikin tour, bikin materi baru, menghibur orang langsung ketemu, kan sekarang lagi nggak bisa ya. Jadi kita harus cari kegiatan-kegiatan lain yang tetap apa ya, yang tetap memenuhi protokol lah dan juga menjaga kesehatan kita sama-sama gitu. Jadi lagi sibuk nyari beberapa alternatif baru aja gitu. Kira-kira mau ngapain sih gitu. Oke, jadi walaupun pandemik ini kita tetap beraktivitas ya Bang Radit ya, di yang biasa di depan layar gitu kan, ini di balik layar tapi secara offline gitu kan. Di depan layar tapi secara offline gitu. Iya, kalau 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 untungnya kalau saya pribadi ada anak kan. Anak kedua tuh kan lahir di tengah-tengah pandemi kan. Jadi ada apa ya? Ada anak yang lagi butuh perhatian gitu ya. Jadi buat saya distraksinya lumayan gitu. Ketimbang pusing ngurusin kerjaan nih, belum tahu nih kapan pandemi kelar, bisa energinya bisa disalurkan buat anak gitu kan. Bener Ngurusin bener anak bener yang kedua betul sekali. gitu. Mm-mm. Betul banget, bener banget. Jadi kayak waktu untuk anak lebih banyak ya Bang Radit ya. Kalau saat ini ya, kebetulan kalau saya kan juga anaknya anak rumahan ya. Jadi ya enak di rumah. Yang penting proses kreatif tuh nggak boleh mati, nggak boleh selesai. Jadi bukannya kita ngelihat pandemi ini sebagai sebuah halangan, tapi gimana caranya ngelihat pandemi ini sebagai sebuah tantangan. Jadi mindsetnya dulu dibenerin. Nah, jadi saya melihat pandemi ini tantangan untuk tetap punya karya, tetap kreatif, tapi di tengah semua keterbatasan ini. Jadilah banyak bikin beberapa Ya. program di YouTube juga, terus ada beberapa tulisan-tulisan baru yang dipublikasikan di YouTube dan lain-lainnya. Gitu sih sebenarnya. Oh iya, setuju banget tuh. Belakang-belakang ini tuh Bang Radit, kalau kalau misalnya nggak salah, sekarang lagi update di konten YouTube itu lebih ke financial planner gitu ya Bang ya, lebih tentang ke finansial. Kalau sekarang lagi sebenarnya dari 2 tahun yang lalu ya, sebelum pandemi itu udah mulai dikit-dikit ngomongin soal mengatur keuangan. Kenapa? Karena itu memang salah satu concern saya.
banyak banget orang Indonesia yang mungkin mengatur keuangannya itu belum belum melihat panjang untuk masa depan gitu. Kadang-kadang kalau kita dapat duit langsung habis tuh buat kesenangan gitu Iya. tanpa kita sisihkan gitu. Lu mungkin salah satunya ya yang kalau dapat duit pensi habis itu langsung habis tuh beli baju lah, nongkrong-nongkrong cantik lah segala macam. Jadi Investasinya di kostum. investasi di kostum boleh. Alasannya boleh, Bener. alasannya. Selalu ada banyak alasan untuk membeli barang. Selalu ada. Pasti, Investasi ya. pasti. Cuman ya, nah berkaca dari itu, kebetulan kan gue pribadi juga, ini gue ngomongnya ke saya sama gue campur-campur aja ya. Gue pribadi It's okay. juga orangnya dari dulu udah nyiapin buat masa depan dan terbantu banget buat itu. Makanya itu yang diomongin. Nah kebetulan selama pandemi ternyata ketertarikan orang sama mengatur keuangan tuh lumayan tinggi, termasuk soal saham, soal reksadana, soal ngatur duit gitu. Jadi itu yang kelihatan ditonton orang. Walaupun sebenarnya dari dua tahun yang lalu juga bikin sih gitu. Karena kan lagi nggak bisa syuting film juga kan sekarang kalau saya ya. Iya, benar, 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 benar. Oke, itu dari Bang Radit nih. Kalau misalnya Mbak Almira sendiri nih. Hai Mbak. Halo, buat Asik yang ya Mbak nggak nyimak tahu, kita diskusi ya. buat yang nggak tahu, gue karyawan SMI juga ya, sama kayak Markus. Oh iya, jadi Bang Radit ini ya kita udah kenal semua lah ya. Bang Radit Yadik ini seorang konten kreator ya kan, idola semua masyarakat Indonesia. Dan Mbak Almira ini merupakan Smayers atau seorang profesional muda di PT SMI. Dan juga Mbak Almira ini juga penulis buku ya Mbak Almira ya. Tapi jangan kulik dulu, akan ada sesinya nanti buku apa aja sih yang ditulis sama Mbak Almira dan juga Bang Raditya Dika. Kayak gitu. Sekarang gue mau nanya ke Mbak Almira dulu nih. Mbak Almira belakangan ini lagi sibuk apa nih Mbak? Kita udah hampir mau 1 tahun WFH dari PT SMI. Selama WFH nih sibuk apa aja nih Mbak? Apakah ada hobi baru yang dilakukan atau gimana? Tentu tidak sempat, Markus. Kita bekerja meeting terus ya. Sibuknya sih pasti ngantor sama kayak Markus. Terus mencari-cari ide baru untuk nulis buku baru. Terus nonton vlognya Mas Raditya Dika yang waktu pas ngantor mungkin nggak ketonton ya kan. Gue udah mulai baca tuh yang cerita pendek. Nonton yang cerita pendek, cerpen. Terus dengerin Clubhouse-nya juga yang Financial Planner kemarin benar. sama Mbak Prita Gozi. Sama Mbak Prita ya? Iya. Sama Mbak Prita. Iya. Jadi kayak lebih gitu sih, mulai melihat apa-apa aja yang kemarin nggak sempat ditonton atau dibaca, beli buku, kayak gitu, selain bekerja ya. Jadi tetap aktif ya Mbak ya, tetap ada ide-ide baru gitu kan yang kita dapetin entah dari Clubhouse atau entah dari nonton YouTube ya kan, yang kita suka gitu kan. Setuju banget. Walaupun di rumah aja, walaupun kita tetap sibuk Zoom meeting dari pagi sampai malam gitu kan, tapi jadi curhat Markus nih dikit kayaknya juga. tipe-tipe yang Zoom meeting make foto JPEG tuh disimpan tuh kalau ikut meeting. Oh jadi Padahal dia nonton Netflix tuh. Gue tahu lu tipe-tipe yang kayak gitu tuh. Dia diam gini padahal foto doang. Itu sempet ada yang kayak gitu tuh. Oh sempet ada yang bener. Luar biasa kreatif loh kalian loh. Bisa loh. Oh tapi bukan atas nama Markus Sitorus kan ya? Ya bukan lo deh Kus, biar ini aman. Mohon bantuannya untuk citra saya ya. Oke. Terus walaupun kita di rumah aja, walaupun kita sibuk, tetap rutinitas sehari-hari gitu kan, kerja secara online gitu kan. Tapi tetap bagaimanapun sempatin waktu untuk kita stress release atau take rest gitu kan, untuk dengan cara menonton YouTube atau nonton Netflix, dengerin sesuatu yang kita suka gitu kan, supaya kita terrefresh gitu kan. Setuju banget. Oke nih, ngomongin tentang kerja atau beraktivitas di masa pandemik ini nih, untuk Bang Radit nih. Seperti yang kita ketahui kan bahwa pandemi COVID-19 ini kan menyerang semua kalangan, semua level itu kena dampaknya. Nah, kalau di bidang kreativitas itu sendiri, di industri kreatif,
menurut Bang Radit tuh gimana sih Bang dampak yang dirasakannya? Ya jelas kalau misalnya untuk acara skala besar ya seperti kita bikin stand up comedy yang skala besar atau sekarang bikin film sih udah bisa ya, teman-teman yang lain udah pada bikin film, krunya di karantina dengan protokol yang sangat ketat. Cuman kan kita lihat kita harus berterus terang juga bioskop juga belum pulih, belum bangkit karena orang juga masih banyak yang takut ke bioskop. Jadi banyak banget teman-teman di industri kreatif yang terkena dampaknya gitu. Memang pandemi ini menyulitkan banyak orang gitu, dan kalau kita ngeluh seakan-akan yang lain juga tidak terdampak gitu, dan kita semua sama rata menurut saya sih. Terutama teman-teman Ya, mungkin di PT SMI juga ngerasa WFH, tapi terkadang kalau WFH itu orang pikir enak ya. Kadang WFH itu suka blur tuh batasnya tuh antara masih kerja apa seharusnya istirahat kan. Kalau di kantor kan jelas ada jamnya kan. Kita bisa ngatur sendiri. Kalau betul. WFH tuh kadang kita masih suka nyampur kehidupan personal sama kehidupan profesional gitu loh. Jadi memang challenge-nya banyak banget gitu. Tapi kalau saya pribadi balik lagi ke tadi, gimana caranya kita nggak ngeluh, itu nomor satu. Situasi ini Betul. sulit, banyak banget yang susah, itu saya paham. Tapi gimana caranya kita nggak ngeluh, tapi kita nyari solusi. Karena percuma kalau kita cuma bisa nyalain keadaan kan, gue nggak bisa stand up comedy lagi nih gara-gara ada virus, ya udahlah hidup gue beginilah, gue kehilangan pendapatan gitu misalnya. Ya itu kan nggak ada apa-apa, nggak ada solusinya. Tapi kalau saya mencoba ngebuat itu jadi semacam challenge gitu, tantangan supaya bikin sesuatu. Jadi kalau kayak kemarin, wah gue nggak bisa stand up comedy nih, ada virus di luar sana. Oh ya udah kalau gitu gue bikin stand up comedy lewat panggilan suara aja. Di mana ada kompetisi stand up, kita lewat telepon-teleponan doang, lewat panggilan suara doang, kita bisa bikin konten di YouTube. Jadilah kalau di YouTube saya Betul. namanya KTK, komedi tanpa ketemu, di mana orang bisa kompetisi stand up tapi nggak usah ketemu. Balik lagi ke industri buku misalnya gitu, industri buku sekarang lagi susah gitu kan, orang nggak ada yang ke toko buku sehingga penjualan pun jadi sulit. Belum lagi pembajakan di mana-mana juga kan. Di awal pandemi itu ada aja orang nyebar-nyebarin PDF buku kan, rese banget kan. Nah kita semua memang terdampak gitu. Cuman kan balik lagi ke tadi, oke challenge-nya kayak gimana nih? Makanya saya kemarin bikin bacain cerpen di YouTube gitu, dimana tetap masih bisa nulis, tetap masih bisa berkarya, tapi mungkin nggak ke toko buku, tapi mungkin di digital lewat cerpen yang dibacakan, yang mungkin buat sebagian orang terasa baru gitu ya. Jadi ya ini challenge kita gitu loh, teman-teman di PT SMI juga pasti udah banyak yang menemukan solusi-solusi inovatif sendiri yang kreatif juga untuk tetap bisa bekerja dengan produktif di tengah semua keterbatasan ini gitu. Jadi yang paling penting itu yang harus kita pegang. Betul banget, setuju banget bahwa kayak beradaptasi ya Bang ya, beradaptasi dan juga harus berpikir solusinya gimana nih gitu. Mm-mm, mm-mm. Jangan kayak ya udah virus ada di mana-mana, kayak kita mandek gitu aja, stuck gitu aja kan. Iya, atau Setuju atau banget. ngeluh ya. Kebanyakan kan kayak emang ngeluh tuh paling gampang sih. Gampang banget ngeluh ya. Kita nggak usah nyalain siapa-siapa selain keadaan gitu kan. Kayak wah gue Iya, WFH lagi nih, gimana sih kantor kerjaan gue juga banyak lagi jadinya. Yang ngeluh kan bisa nggak terbatas kan. Tapi kan kita harus solutif juga gitu. Oke, kerjaan banyak dari kantor, gue masih bingung bagi waktu antara anak sama diri gue karena kerjaan di rumah. Oh, mungkin gue harus nyari spot kerja sendiri yang terpisah dari keluarga dan kantor gitu misalnya. Cari sebuah iya, pojokan. Kalau kayak saya sekarang, saya kebetulan emang ada ruangan sendiri juga. Jadi di rumah itu begitu keluar dari ruangan ini saya udah jadi seorang bapak, tapi masuk ke sini saya adalah seorang profesional, which is kerja lah, nulis dan lain-lain gitu. Karena yang paling susah memang misahin itu sih antara kehidupan personal sama kehidupan profesional. Itu emang paling susah, itu challenge yang nomor satu untuk WFA sih menurut saya. ya, ya. Tapi sebisa mungkin untuk para sahabat infra dan rekan-rekan Smiles di sini, bahwa tadi bisa diambil dari poinnya Bang Radit, eh, misahin diri aja dulu, cari tempat untuk kita bekerja gitu kan, kayak supaya kerjaan rumah dan kerjaan kantor itu tidak tercampur aduk. Tapi mungkin kalau misalnya pengen jumpa keluarga gitu kan saat WFH gitu, mungkin bisa ambil waktu di saat break makan siang atau kayak apa ya, break sebentar aja gitu untuk ketemu anak di luar gitu kan misalnya. Ya bisa gitu, macam-macam lah caranya. Setuju banget nih. Nah, itu kan tadi kan udah eh, diceritain nih ke kita bahwa ternyata
industri kreatif pun terkena dampak juga gitu kan. Kalau misalnya dari Bang Radit sendiri nih, ini kan untuk masih awal tahun 2021 nih, masih Februari banget nih. Kira-kira tuh ada nggak sih Bang resolusi atau kayak rencana yang ingin harus pokoknya diwujudin, direalisasikan di tahun 2021 ini, atau mungkin ditarik dari tahun 2020 untuk diwujudin di 2021? Kalau gue udah nggak muluk-muluk ya, gue mau virusnya pergi dah. Gimana caranya gue kagak ngerti deh. Amin, Udah amin. bikin hidup susah banget, beneran dah. Udah. Karena gini loh, keluarga kan, virus ini udah mulai ke keluarga juga gitu kan. Dan kita ngejaga ini juga jadi sangat hati-hati kan. Yeah. Minggu lalu saya juga bersinggungan dengan orang yang positif juga, dan secara apa ya namanya ya, inisiatif isolasi diri, dan berarti kan kerjaan juga jadi kepending gitu loh. Jadi memang ini sangat merepotkan begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Jadi kalau resolusi sih maunya nomor 1, virusnya udah nggak ada dulu aja dah gitu. Kita hidup normal lagi. Kangen nggak? Gue kangen banget ke bioskop loh. Terus terang gue jujur deh. Dulu kan hampir tiap minggu ya kita ke bioskop ya. Banget. Benar. Ya kan? Minggu 2 kali. Selesai pulang kerja, setiap hari Jumat pasti nongkrong dulu di ke mall, cari film baru. Apalagi untuk orang yang suka nulis, suka baca, suka cerita kayak Almira juga pasti hampir tiap minggu kali ya ke bioskop kan ya? Iya. Benar. Nah kita, betul. sih ada fase dimana gue kangen sama semua hidup normal yang dulu gue jalanin gitu ya. Cuman mau gimana lagi, keadaan kan emang harus kayak gini gitu. Jadi ya kalau tadi ditanya resolusi ya ini saya sih pengen semuanya cepat normal gitu, tuh nomor 1. Tapi nomor 2 yang hubungannya sama kreativitas dan pekerjaan, tetap juga harus produktif, harus bikin yang baru terus, harus inovatif terus, jangan cuma berdiam diri doang, nyalahin keadaan aja gitu misalnya. Tetap kita cari. Yang paling penting sih nomor 1 adalah karena banyak yang WFA, jadi kan punya waktu cukup luang nih. Biasanya kita pakai buat transportasi kan, macet-macetan di jalan tuh, misu sama mobil di depan dan di belakang tuh, sekarang kan nggak kepake waktunya buat di jalan. Jadi kita upgrade skill aja gitu. Apa rasanya yang bisa di-upgrade skillnya? Saya ikutan beberapa kelas juga selama pandemi ini. Ada kelas soal marketing, ada kelas soal teknis penulisan lagi gitu. Ikutan kelas, upgrade diri, karena kita punya waktu yang cukup panjang gitu. Sama orang yang akan berhasil di tengah pandemi adalah orang yang adaptif sih. Gimana caranya kita tetap bisa beradaptasi dengan keadaan gitu. Gitu sih. Setuju banget. Adaptif ya kan, tadi tetap berpikir kreatif untuk memberikan solusi, dan juga tadi itu mengikuti berbagai macam kelas apapun itu untuk mengembangkan skill yang kita miliki gitu, yang mengasah gitu skillnya, seperti itu. Oke. Ini tadi Bang Radit udah nih, sekarang kita mau coba move ke Mbak Almira nih. Kalau misalnya dari Mbak Almira itu jujur, gue pun di SMI ini masih baru banget Mbak Almira, baru 2 tahun atau ya jalan 2 tahun, tapi belum terlalu kenal banget sama Mbak Almira. Nah, mungkin teman-teman sahabat yang di sini juga, atau mungkin Bang Radit juga pengen kenal lebih dalam lagi Mbak Almira. Mbak Almira boleh nggak boleh nggak kayak diceritain ke kita tuh udah berapa lama sih kerja di SMI Mbak Almira? Saya udah kerja di SMI itu 6,5 tahun kayaknya. Jadi dari SMI lama banget ya, 6,5 tahun ya. Kan. Padahal nulis novel resign, orang-orang pada resign bacanya, tapi ternyata saya nggak resign. Jadi udah 6,5 tahun di SMI, dan udah apa ya, dari di bawah 100 sampai sekarang udah 300 lebih, hampir 400 orang kan. Jadi kayak kerasa banget sih bedanya. Gitu. Nah, Mbak Almira tuh di unit atau divisi apa sih Mbak di SMI ini? Analis keuangan di divisi pembiayaan dan investasi. Jadi tuh kerjaannya lebih kayak bikin financial model untuk memproyeksikan proposal pembiayaan, infrastruktur, ada jalan tol, ada power plant, ada rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Itu kerjaannya. Menarik nih, pekerjaannya sebagai analis keuangan yang biasanya menganalisi
proyek-proyek pembangunan infrastruktur, jalan tol, terus rumah sakit gitu kan. Tapi Mbak Almira ini juga memiliki hobi di bidang menulis. Karya tulisnya genrenya apa, kisahnya seperti apa, nanti akan kita bahas lagi ya. Dan kalau lu Oke. apa, lu nggak cerita? Lu kan juga karyawan PT SMI. Masa Almira Mas, itu doang? Lu juga. karyawan Jangan-jangan juga. saya di bagian kantin, Mas. Saya biasanya saya biasanya catering makan siang para Saya karyawan biasanya keren catering. SMI. Iya betul banget. Jadi ya kayak ngambilin sosisnya, sayur-sayurnya. Ini harus 4 sehat 5 sempurna ya. Nutrisi apa gue gizinya juga harus pengen pas. tahu lu di bagian mana. Kalau Almira kan keuangan tuh, pembiayaan. Nah, kalau gue sendiri lebih ke bagian administrasinya di divisi Oke. pengembangan proyek. Jadi ini salah satu divisi unit bisnis di PT SMI, Bang Radit. Nah, tapi orang-orang tuh lebih banyak kenal gue. Gue pede, orangnya pede nggak apa-apa ya gitu. Nggak Tapi apa-apa. orang-orang tuh di SMI lebih banyak mengenal gue sebagai MC. Mohon maaf nih. Dari awal gue masuk SMI sampai saat ini pun kayak kerjaan utama gue lebih sering ke MC Bang Radit dibandingkan kayak gue ngerjain kerjaan utama gue. Maksudnya di Tapi kantor tetep- sering ditodong berarti kan? Di kantor Iya, sering ditodong, apapun. ini ada acara kantor nih. Udah lu Iya, aja ya kan? apapun itu acaranya Markus. Tapi gue seneng karena gue suka gitu. Gitu. Iya. Pokoknya apapun itu pekerjaannya kalau misalnya sesuai dengan kesukaan, hobi gitu kan pasti kayak dilakunya dari hati dan gak ngerasa capek gitu. Tapi tetap pekerjaan utama gue pun di SMI sebagai di bagian administrasinya itu Administrasi. gue bener-bener administrasi. Gue bener-bener kayak fully give my heart gitu tuh pekerjaan gue gitu kan. Kayak gue bener-bener memegang hati gue sepenuhnya untuk kerjaan gue kan. Karena di Luar situ gue banyak biasa. banget belajar. Mentang-mentang live-nya parah. di IG-nya PT SMI luar biasa, hebat banget. Mau bonusan Mas Radit, mau bonusan kita itu. Oh gitu. Nah tapi beneran Gua, kalau misalnya gua boleh jujur cerita ya, gue pikir ya, pas pertama kali gue nge-lag nggak sih? Nge-lag ya? Nge-lag dikit. Cek. Iya. Bentar ya. Kita tuh kalau tiap awal tahun ada penilaian KPI. Jadi Markus lagi. mohon bantuannya untuk menjaga Tadi citra deh, positif maaf deh. saya. Ini masih nge-lag sih dikit Mas. Nah udah. Oke, tunggu ya. Udah ya. Lancar Bang Radit. Oke. Gue tuh terus terang ya, pas pertama kali gue dapet email nih dari teman-teman PT SMI, gue pikir kayak, wah ini BUMN nih, ini kayaknya kaku nih, segala macem gitu. Tapi begitu kita ngobrol hari ini, ternyata berjiwa muda sekali ya, ternyata ya. Tetap harus jiwa muda gitu kan. Luar Semangat biasa loh. 45 gitu. Hebat. Nah, Gue juga masih ABG sih sebenarnya. asik. Nah, ke Mbak Almira lagi nih tadi. Sebagai analis keuangan di PT SMI, ada nggak sih Mbak pencapaian terbaik selama bekerja di PT SMI yang Mbak Almira capai dan tantangannya tuh gimana sih Mbak untuk mencapai pencapaian tersebut? Pencapaian ini kayaknya lebih ke bersama-sama ya. Maksudnya ketika berhasil mencapai target divisi berarti berkontribusi sama korporasi gitu. Dan senangnya adalah karena memang proyek-proyek infrastruktur yang berguna buat banyak orang. Jadi kayak dilihat Trans Jawa yang tadinya cuma tanah aja atau masih hijau gitu kan. Terus sekarang udah jadi tol, udah nyambung semuanya. Jadi itu kayaknya salah satu pencapaian terbaik deh. Karena benar-benar ngeliatin dari awal sampai sekarang udah banyak bisa digunain untuk logistik, untuk mobilitas masyarakat juga gitu. Sekarang kalau mudik kayaknya banyak yang mulai pakai mobil kan dari Jakarta sampai ujung Jawa sana gitu. Iya, betul banget. Sekarang tuh masyarakat Indonesia di tengah pandemi COVID-19 itu lebih banyak memilih pengen liburan, tapi nggak mau ke bandara, tapi nggak mau naik pesawat. Jadi mereka sekarang lebih memanfaatkan untuk jalan tol itu via darat gitu kan. Entah ke Pulau Jawa atau ke Bali gitu kan. Banyak banget sekarang masyarakat yang ke Bali tuh road trip gitu kan, milih untuk road trip gitu. Nggak cuma di Pulau Jawa doang, tapi di Sumatera pun juga udah ada gitu kan, tol Trans Sumatera gitu. Entah mau ke Lampung, ke Padang, ke Medan gitu kan. Udah bisa via darat juga. Betul banget, setuju nih. Wah, gokil sih Mbak Almira sih. Nah, menurut Mbak Almira nih, SMI ini bisa direkomendasikan nggak sih untuk menjadi
top work company untuk kaum millennials? Gue agak surprise ya, SM itu baik banget. Jadi waktu gue bikin buku resign itu ada apa lanyard kalung buat ID itu resign soon. Jadi harusnya kan kayak mengerikan gitu ya. Oh, kayaknya ini pegawai mau resign gitu. Dan ternyata semua orang di divisi gue, bos gue, terus direksinya juga pada saat itu, direkturnya di bidang aku itu pakai ini lanyard resign soon. Jadi kalau misalnya mereka meeting sama counterparty ditanyain, bapak mau resign ya gitu. Oh enggak, ini pegawai saya yang nulis bukunya. Jadi menurut gue memang sangat suportif sih, even dengan kata-kata provokatif gitu, bos-bosnya tetap mau pakai lanyardnya. Jadi menurut gue kayak sangat bagus sih, pada suportif, kekeluargaan juga, terus jiwanya tuh nggak kaku, nggak kayak oh ini harus ada senioritas, walaupun kita tetap harus sopan ya ke yang lebih tua ataupun yang jabatannya lebih tinggi gitu. Ya, setuju banget, setuju banget. Berarti apapun itu usianya, kalangannya, di SMI ini kita sangat open minded dan kayak open banget untuk para kaum millennials ya yang berjiwa muda. Banyak kayak udah usia lanjut tapi tetap masih semangat bekerja, mengabdikan dirinya sesuai dengan tagline kita ialah bakti untuk negeri. Wih, luar biasa. Mantap tuh tagline-nya tuh. Gokil nggak tuh? Markus mungkin Markus sekarang gantian lu yang nge-like Markus. Gue boleh informasiin sedikit aja kali ya untuk Bang Radit. Mungkin kayak Bang Radit pengen lebih. Apa? Lo agak nge-lag Markus. Coba lo manjat dulu ke toren air deh. Mungkin kalau tinggi masih gitu nge-lag. Aman ya? Atau ganti itu tuh, ganti ke kalau misalnya SMI itu adalah merupakan BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang biasanya itu disebut sebagai Special Mission Vehicle. Kita itu punya peranan untuk membangun infrastruktur di Indonesia, khususnya dari sisi sosial dan ekonominya. Di tahun 2020, SMI itu diberikan kepercayaan oleh pemerintah karena pandemi COVID ini, itu untuk memulihkan perekonomian melalui program pemulihan ekonomi Indonesia atau yang biasa kita dengar tuh sebagai PEN ya. Kalau yang di berita-berita itu banyak. Gitu ya, Kakak Markus. Udah bener belum sinyal lu? Markus? Ya. Nah, kalau dia nge-lag tapi berhentinya pas lagi melotot, jadi takut gue. Lagi kita di bawah. Kalau ini menurut Mas Radit tuh sejauh ini pembangunan infrastruktur di Indonesia gimana sih? Kalau terus terang sih gue nggak terlalu merhatiin ya, maksudnya setiap hari gimana, setiap bulan kayak gimana. Tapi kan yang jelas memang pembangunan itu kan terus berjalan gitu. Dan menarik banget gitu bahwa PT SMI juga di tengah-tengah pembangunan dan lain-lain juga mau bikin sebuah acara yang seperti ini ya, di mana kita bisa berbagi inspirasi juga, kreativitas juga, sama mengenalkan ke teman-teman milenial lain kali ya, bahwa PT SMI itu seperti apa. Mungkin banyak yang masih asing juga kan, PT SMI itu apa sih gitu misalnya, lewat program kayak gini. Ya banyak banget yang soalnya mikir SMI sarana multi infrastruktur. Oh kontraktor, padahal bukan. Kita gitu ya? Markus, apakah Anda sudah kembali atau masih nyangkut? Kayaknya Markus masih nyangkut ya, jadi gue lanjutin. By the way, gue udah denger banyak dari Mas Raditya Dika. Gue ngeluarin buku Risa Lembur. Iya kan? Oh, 2018. Iya. Iya, 2018. Jadi tuh buku kita suka sebelahan. Jadi kayak ubur-ubur resign dong.
Iya, Yang iya, satu lembur, yang satu resign. iya. Ini ubur-ubur maunya apa ini berarti nih? Dia labil ubur-uburnya nih. Lu mau lembur apa mau resign? Iya, iya, iya. Lucu juga. Jadi kayak ada Hmm. buku, komik, layar lebar, YouTube juga sekarang udah macem-macem isinya. Dari mulai yang memang vlog, terus juga Pak Financial, terus yang terakhir gue baca udah mulai ada cerita pendek nih, bentuk-bentuk berkarya tulisan tapi video YouTube Dibacain. nih, dibacain. Nah, terus juga kebetulan gue pernah dengar cerita soal Mas Radit tuh dari Pak Sunil Soraya, dia produser Oke. Kenapa kata Pak Sunil apa? lu gigih banget dalam menulis skenario gitu loh. Maksudnya kayak bener-bener gigih banget untuk mencapai apa. Nah, Hmm. nih, itu tuh emang kecintaannya begitu. Suka nulis atau emang merasa tertantang aja, oh ada media baru nih gitu. Pengen pengen nulis skenario juga. Nah, kalau kalau kita bicara pekerjaan ya, maksudnya kan banyak yang nanya ke gua juga gitu. Sebenarnya lo kerjanya apa sih gitu kan? Hmm. Kalau gua pribadi cerita itu kan berarti bisa lintas platform gitu. Jadi ini bukan, makanya kalau 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 gue tuh nggak terlalu suka dibilang Radit ini YouTuber, Radit ini scriptwriter, Radit ini stand up comedian. Sebenarnya gue storyteller, pencerita lewat berbagai macam medium gitu, berbagai macam media. Ketika berceritanya ketemu orang banyak dan dibalut dengan komedi sendirian di atas panggung, maka saat itulah menjadi seorang stand up comedian. Ketika berceritanya itu melalui tulisan yang dibaca oleh banyak orang, maka saat itulah saya menjadi seorang penulis. Ketika berceritanya membuat video di YouTube yang dilihat orang banyak, ya jadi YouTuber gitu loh. Jadi akarnya sama di sebagai seorang pencerita, storytelling gitu, storyteller. Jadi lintas platform pun juga tidak masalah karena sebenarnya secara format itu sama. Kita bercerita pasti punya format yang selalu sama dengan teknik yang mirip-mirip gitu. Ini lagi ikut Amazing Race nih, si Markus nih. Markus lagi pindah ke tempat gue. Markus. Jadi si Kalian nih satu tempat sebenarnya. satu kantor tapi kita beda ruangan karena tadinya pengen kayak distant walaupun kita sebenarnya udah swap semua sih. Oke. Betul. Kita sambil lanjut ya. Nah, ini sih yang pertanyaan gue. Indonesia ini dalam keadaan Indonesia ya, maksudnya kayak kita pasti bisa lihat deh trennya itu para anak muda tuh sekarang cenderung sukanya lihat daripada baca. Sorry bentar. Ada keributan ya kan. Nah, gue ngerasa kayak anak-anak muda sekarang lebih prefer lihat daripada baca ya nggak sih. Jadi kayak nonton daripada baca. Nonton juga. Nah, ya itu juga. Jadi kayak apa karena hiburan juga banyak pilihan ya. Nah, menurut lo nih, karena lo menurut gue ya di perspektif gue karena gue kita ditanya ya waktu zaman gue mulai karir kan, awal karir gue tuh menjadi seorang penulis. Kalau ditanya sama orang saingannya penulis itu apakah penulis lain atau buku lain, kalau gue biasa jawabnya saingan seorang penulis untuk jualan buku adalah bentuk. Jadi ketika kita 50.000
perak, orang keputusan membeli buku di, katakanlah toko buku Gramedia lah. Ketika orang membeli buku di Gramedia, 50.000 itu dia mau beli buku atau mau beli tiket nonton. 50.000 mau beli buku atau mau beli buat nabung nonton konser musik gitu misalnya, atau festival gitu. Jadi saingannya kita adalah bentuk entertainment lain. Reading atau membaca adalah bentuk entertainment yang paling butuh effort. Kenapa? Karena kalau kita baca, kita harus merangkai kata-kata itu menjadi sebuah theater of mind, di mana tulisan itu membuat sebuah imajinasi kan. Nah, kebanyakan orang memang males mikir untuk ngerangkai katanya apa segala macam gitu. Jadi kalau ditanya future of reading kayak gimana, dengan banyaknya bentuk entertainment lain yang lebih cair, lebih mudah, dan lebih lugas, bahwa sepertinya masa depan membaca itu akan penuh banyak tantangan. Tapi, ini ada tapinya, tapi dengan banyaknya juga platform dan digitalisasi, akses terhadap bacaan itu juga akan semakin mudah. Jadi kalau menjawab pertanyaannya masa depannya kayak gimana, tantangannya akan semakin banyak, tapi kesempatannya juga semakin banyak supaya tulisan kita dibaca orang. Untuk itulah gue bikin pas lagi pandemi, cerpen yang dibacakan. Dan kalau kita berangkat dari data, di YouTube itu gue bacain cerpennya. Tapi gue juga tulis tulisannya ada di medium.com, di mana orang bisa baca. Yang baca sama yang nonton dan mendengarkan itu rasionya bisa 1:100. Artinya satu orang yang membaca ada 100 orang yang lebih memilih buat mendengarkan dan menonton. Itulah kenyataannya. Sebagai seorang penulis, kan kita dari tadi kan balik lagi, kita melihat sesuatu itu sebagai tantangan, bukan masalah kan. Banyak banget penulis yang menyalahkan keadaan, dalam artian orang Indonesia minat bacanya rendah, makanya aku tidak bisa menjadi penulis sukses. Orang Indonesia itu nggak suka baca buku, aku salah lahir di negara ini gitu. Tapi kan kita nggak boleh mikir gitu. Kita harus orang Indonesia nggak suka baca, gimana caranya jadi suka? Oh, mungkin dengan dibacakan. Kalau kita